Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad amma ba'd. Ayyuhal hadirun, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu adzim. Para jamaah, bersyukur kita ketemu di bulan Ramadan, bulan yang insya Allah kita tunggu. Beberapa hari ini, beberapa waktu ini kita sudah biasa ada peringatan mungkin di beberapa tempat ya, nuzulul Quran. Jadi turun Al-Quran, turunnya Al-Quran. Lah, yang ingin saya sampaikan bukan cerita atau kajian atau bahasan tentang turunnya Al-Quran para jemaah. Tapi ketika Quran datang itu, umat ini seperti apa? Jadi ketika Quran itu datang, umat ini seperti apa? Itu yang barangkali ingin saya bacakan satu ayat di Al-Quran. Ayat itu bunyinya begini. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Al-ayat. Jadi beritanya itu ternyata para jamaah, ketika Al-Quran itu diturunkan, lalu tidak semua dapat rahmat dari situ. Ada orang itu yang begitu Quran itu juga datang, dia malah menjadi semakin merugi. Jadi dia nggak dapat apa-apa dari Al-Quran yang diperdengarkan, panggilan-panggilan yang diserukan, dia malah semakin jauh dari Al-Quran. Ya. Ada yang begitu para jamaah. Lah itulah sebabnya pada kesempatan kali ini para jamaah, ayo kita pilih yang pertama. Apa yang pertama? Ya, bahwa syifa, tidaklah Quran itu kecuali menjadi syifa, obat. Ya. Kemudian penjelasan berikutnya, ya, rahmat. Al-Quran itu menjadi rahmat. Ya. Lawan, mungkin biar bisa ini kata rahmat itu ya, lawannya mungkin kalau saya sampaikan lawannya bencana itu rahmat. Jadi kita mendapat rahmat berarti mendapat bisa keuntungan, kesenangan, kenyamanan. Pokoknya lawannya bencana. Lah tapi ada syaratnya. Ya. Di situ dikatakan di ayat itu para jemaah, nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi yang bisa dapat rahmat dari situ nanti adalah orang-orang yang beriman. Nah, tapi kadang para jamaah enggak pede. Masa saya yang dapat rahmat itu?
Yang dapat rahmat itu para jamaah jenengan. Kita yang hadir di sini ini insya Allah dapat rahmat itu. Serius Ustaz? 2 rius. Bukan cuma serius. Loh kok bisa begitu Ustaz? Ketika kita ada dengar kabar suara berita bahwa bulan terlihat masuk Ramadan tanggal 1, kita merasa terpanggil tidak untuk puasa? Terpanggil. Dan siapa yang terpanggil itu para jemaah? Orang beriman apa bukan? Orang beriman. Jadi tanda iman itu ada di kita. Tugas kita itu berikutnya adalah menumbuh suburkan iman yang sudah ada ini. Jangan dibiarkan. Loh, maksudnya dibiarkan? Ya kita harus pupuk. Iman itu para jamaah bukan cuma ranahnya otak, tapi ranahnya hati. Kalau para jamaah bilang iman itu ranahnya otak, orang-orang cerdas itu berarti semua nanti akan beriman. Kenyataannya apa ya? Semua orang yang IQ-nya 140 ke atas beriman? Tidak. Bukan ranahnya otak atau kecerdasan. Ranahnya keyakinan, ranahnya hati kita. Siapa yang bisa numbuh kembangkan ini? Kita. Bagaimana caranya? Gitu kan kira-kira. Lah, Bapak Ibu juga sekarang sedang menumbuh kembangkan iman itu. Loh kok bisa Ustaz? Iya. Kalau Bapak Ibu nggak mau numbuh kembangkan iman, ngapain cuma terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, kok datang ke sini? Karena ada apa? Di sini dibayar? Enggak juga. Di sini dapat apa? Ada keyakinan di kita bahwa kalau kita melangkah datang ke sini, itu akan menaikkan derajat kita dan akan menghapus dosa kita. Ada keyakinan itu? Ada. Ya itu iman itu para jamaah. Kayaknya nggak mungkin lah kalau Pak Aris datang ke sini pingin dipuji sebagai takmir misalnya. Ya nggak mungkin. Oh, Pak Aris sudah dikenal paling tidak. Pak Sur juga nggak mungkin lah. Sudah senior beliau kok datang ke sini pingin? Ya nggak mungkin. Loh, terus karena apa? Insya Allah karena ada iman di dada kita. Ya. Lah, pelihara para jamaah. Jadi jangan bosan untuk datang, untuk menjaga. Loh, kenapa kok begitu? Karena beritanya para jamaah yang sampai ke kita, iman itu yazidu wa yanqusu. Iman itu naik dan turun. Masa Ustadz iman sekelas penceramah bisa turun? Sekelas penceramah kok nggak bisa turun? Ya semua bisa turun para jamaah. Ya. Lah tapi juga ada caranya kan? Pengen tahu kan caranya? Bagaimana biar bisa meningkat? Jelas, udah lama nih diberitakan di kita. Yazidu bil ibadah, bertambah dia, meningkat iman itu karena ibadah. Ya. Meningkat iman itu karena ibadah. Sebaliknya turun iman itu karena ya maksiyah, karena pelanggaran. Ya. Yang khusus bil maksiyah, turun karena maksiyah. Para jamaah, rumusannya sudah ada, tinggal kita lanjutkan.
apalagi yang menguatkan. Lah berikutnya para jamaah yang menguatkan itu, kalau ada berita di Quran, itu kemudian lakukan dan nikmati keberhasilannya. Contohnya kayak apa, Ustaz? Ini ya. Contohnya kayak apa? Begitu kita puasa ini kan puasa, ya, kita puasa. Lah kita cari. Karena hampir setiap ibadah itu ada fungsionalnya, ada kegunaannya. Ya. Kita cari nih, puasa. Apa ya kegunaannya? Kegunaannya sering disampaikan ke kita. Apa? La'allakum tattaqun. Ya. Nah, kalau sudah tahu itu para jamaah tujuannya, yang kita jaga itu agar kita masuk kategori tattaqun. Ya. Jadi ini nanti akan terjadi terus menerus. Lah, lalu apa lagi yang bisa dinikmati? Banyak para jamaah. Ini tanda-tanda ya, tanda-tanda. Nek jenengan punya masalah. Dan hampir semua orang pasti punya masalah. Jenengan punya masalah. Kok kemudian jenengan bisa menyelesaikan masalah itu? Tanda-tanda bahwa kita masuk orang yang bertakwa. Saya ulangi nih ya, tanda-tanda ini. Kalau kita punya masalah, ya, entah berat atau ringan. Loh, kok kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan cara yang benar? Ya, itu tanda-tanda bahwa kita insya Allah akan masuk orang yang takwa. Keyakinan ini kuatkan. Jangan dibiarkan kayak kehidupan sehari-hari ini seolah-olah terjadi otomatis, nggak ada peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dia pertolongan Allah itu para jamaah. Jadi jangan bayangkan pertolongan Allah itu kayak kemudian Allah mewujud di sini, nggak mungkin. Ya. Itu rasakan pertolongan Allah itu datang. Inilah yang insya Allah dikatakan nanti ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan karuniakan dia ya, tempat keluar, cara menyelesaikan permasalahan. Dan itu dirasakan sama kita para jamaah. Alhamdulillah. Makanya kan kalimatnya sering begitu kan? Alhamdulillah, urusan cicilan rumah ini selesai. Ya. Jangan percaya nggak bahwa andai kata jenengan juga punya gaji besar terus nyicil, bisa jadi nggak kuat bayar, bisa. Alhamdulillah kemudian lunas. Alhamdulillah saya nggak usah ngutang untuk bangun rumah. Yang kita sebut Alhamdulillah. Lah, Alhamdulillahnya ini para jamaah jangan jadi pemanis bibir kita, tapi kita rasakan betul bahwa Allah turun tangan ya kepada kita, membantu kita menyelesaikan permasalahan kita. Alhamdulillah anak saya diterima di perguruan tinggi dengan jalur apalah lupa saya namanya karena sudah ketinggalan zaman, jalur beasiswa gitu ya. Lah itu rasakan itu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke kita. Itu ya dia yaj'allahu makhraja itu. Loh, bayangkan jika anak jenengan kemudian pingin kuliah masuk ke dokteran, jenengan lewat jalan belakang. Ya. Lewat jalan belakang. Atau ada di antara kita kemudian pingin anaknya masuk pegawai negeri lewat jalan belakang. Jadi kita semua penyelesaian masalah yang itu lewat jalan yang benar
nikmati itu sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala dan berprasangka baik kepada Allah. Ya Allah, semoga ini jadi pertanda bahwa aku ini sudah mulai masuk ke ranah orang-orang yang bertakwa. Loh, kalau begitu jadi sombong, Ustaz. Sombong itu kalau saya cerita ke jenengan ini nanti merasa. Tapi kalau itu kita katakan kepada Allah, Allah itu suka. Ya. Karena kalau kita ke Allah itu, apa yang kita adulkan itu bikin Allah senang. Kalau kita bangun komunikasi ke Allah itu bikin Allah kita senang. Oke para jamaah, nanti kepanjangan. Tapi kira-kira ya, di bulan Ramadan ini, karena di sini adalah turunnya Al-Quran, iman itu ada di kita, sehingga insya Allah yang akan dapat rahmat itu adalah kita. Kita yang dapat rahmat itu. Kita perbaiki bacaan kita pelajari isinya, agar rahmat itu semakin menyatu dengan diri kita. Semoga manfaat, maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.